Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen 11 Podcast. Nah, kemarin kan kita udah ngundang Kang Indra ya, Mang Udok dari Murdokrus ya, untuk lebih dekat dengan channel Murdokrus. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang lain lagi nih ya. Kita kedatangan dari Suka IT, Fadil dari Suka IT. ya, Fadil dari Suka IT. Oke. Sekarang di sini kita mau tanya-tanya ya sambil ngabuburit nih, mau buka puasa. Kita mau tanya-tanya dan sedikit bernostalgia lah gitu ya mengenai pengalaman pertama si Mas Fadil ini merakit PC, terus bagaimana sih memulai channel Suka IT gitu ya. Ya buat teman-teman sebelum nonton video ini yang belum kenal sama Suka IT ya, walaupun saya yakin udah pada tahu lah ya Suka IT, subscribe dulu channelnya Suka IT. Nah sekarang kita mau tanya-tanya nih Didil. Pertama kali bikin channel Suka IT itu kapan gitu? Pertama kali gua bikin channel Suka IT itu bulan Januari 2018. Waktu itu kebetulan gua bikin channel tuh karena lagi gabut. Jadi gua kuliah, gabut, di rumah nggak ngapa-ngapain. Dan kebetulan gua anaknya kan suka banget sama PC ya. Jadi kenapa nggak buat channel YouTube aja? Dan waktu itu gua lagi suka banget nonton channelnya Linus Tech Tips gitu. Kayaknya keren banget gitu kan bisa bikin YouTube kayak mereka. Dan ya gue coba-coba bikin, dan waktu itu kebetulan di tangan gue ada keyboard. Waktu itu gue lagi diracunin keyboard mechanical sama temen SMA gue, dan gue beli seharga 800.000. Itu lumayan cukup mahal sih untuk pertama kalinya gue nyobain keyboard mechanical. Dan ya gue cobain keyboard itu untuk dibikin video review. Dan itulah video pertama gue di channel Suka IT. Kalian masih bisa lihat kok video itu. Oke. Soalnya saya sendiri sempat nontonin ya video-videonya Fadil di Suka IT, dan saya salah satu viewersnya Fadil ini waktu, kalau nggak salah sih gue nonton dulu waktu tahun 2019 gitu deh. Ya 2019 gitu, dan sekarang channelnya udah berkembang pesat ya, dan bahasannya juga menarik. Saya salah satu yang saya suka di channel Tekno di Indonesia gitu ya, karena bahasannya ngena banget gitu ya di dunia hardware gitu. Yes, thank you. Mudah-mudahan lancar terus lah ya. Amin. Nah sekarang kita masuk ke rada-rada nostalgia nih. Nah, kenapa sih lu memilih tema Suka IT itu namanya dari mana gitu? Kenapa suka dengan teknologi gitu? Oke, waktu itu pertama kali gue menggunakan nama Suka IT karena gue waktu itu pengen punya channel dengan nama identik, ada nama Indonesianya lah. Waktu itu kan waktu tahun 2018 sih yang gua tahu ya, channel-channel PC yang gua tonton tuh identik dengan nama tuh pakainya tech gitu atau enggak gadget. Nah, ya kan. Gue pengen coba apa sih yang melambangkan ada tulisan Indonesianya, ada nama Indonesianya. Ya udah sesimpel itu aja, dan gue suka PC, ya suka IT gitu kan. Biasanya kan orang kalau teknologi biasanya kan ngomonginnya IT gitu. Dan waktu itu kebetulan waktu gua kuliah, ya nyokap gua pasti memperkenalkan jurusan gua. Waktu itu gua jurusan informatika, pasti suka diomongin ke tetangga-tetangga tuh kan, Fadil kuliahnya di mana? Jurusan IT gitu. Ya udah. Jadi dari situ sih nama Suka IT itu. Tapi bukan saudaranya Sekilas IT ya? Oh bukan. Kita nggak ada hubungan. Bukan ininya saudaranya Kang Randy Atha dari Sekilas IT bukan ya? Iya, waktu itu emang sempat juga sih kayak kok namanya mirip ya. Sebenarnya enggak, kita pun juga belum pernah ketemu dan kenal sih, gue belum pernah kenal. Nanti kalau udah ke channel 11 Hardware biasanya bakal ke channel anak-anak Bandung lain. Waduh. Oke, terus yang berikutnya nih kita mau tanya tentang pertama kali Fadil ini suka sama PC gitu. Jadi kapan sih pertama kali lu ya secara pribadi gitu ya merakit PC gitu? Tahun berapa? Terus kenapa kok tiba-tiba jadi suka sama PC gitu? Nah, bisa nggak diceritain tuh awal-awal kenal dengan dunia komputer? Oke. Jadi waktu itu pertama kali gue kenal dengan komputer tuh waktu itu gue masih SD ya. SD itu waktu itu kebetulan ada pelajaran TIK. Dan itu gue jadi di sekolah SD gue di situ ada lab komputer, dan kita belajar ini cara menggunakan Windows gitu. Windows waktu itu masih XP gitu. Gimana cara ngoperasin Windows, terus belajar Office. Dan waktu itu gue belum tahu kalau PC itu taunya cuma bisa untuk ngetik doang gitu. Karena di rumah kan nggak punya komputer sama sekali gue. Jadi gue nggak cuma bisa mengakses komputer tuh waktu SD doang. Dan waktu itu tiba-tiba temen SD gue ada yang iseng lah, tiba-tiba mereka nginstal kayak game Zuma, game house gitu. Dan gue kayak ternyata tuh PC bisa dimainin game gitu. Nah dari situ gue mulai
tertarik PC bukan karena PC-nya tapi karena bisa main video game. Karena waktu itu gue di rumah waktu SD tuh gue senang banget main konsol PlayStation PS2 gitu. Dan itu ya abis beliin bokap gue langsung wah udah jatuh cinta banget lah sama main video game kan ya. Dan akhirnya kebetulan nyokap gue punya rezeki untuk membelikan komputer di rumah karena waktu itu kebetulan nyokap gue udah mulai butuh karena kerjaan dia tuh waktu itu mulai ngeprint sering dan gak punya komputer kan di rumah. Akhirnya beli. Nah, komputer pertama gue waktu itu adalah Pentium Dual Core. Itu dibeliin orang tua? Iya, dibeliin orang tua. Bukan rakit sendiri ya? Bukan rakit sendiri. Dan itu pakainya rame-rame. Makanya rame-rame. Monitornya waktu itu kalau nggak salah LG merek apa, tapi udah LCD. Udah LCD udah yang LCD, kotak. Kotak kecil gitu ya? LCD tapi udah LCD. Terus ya udah spek seadanya Pentium Dual Core, nggak ada VGA card, RAM cuma 1 GB waktu itu. Dan gue udah bahagia aja punya PC pribadi kan. Dan waktu itu pikiran pertama gue ketika punya PC pribadi itu bukan untuk ngetik-ngetik atau apa. Ya gue pengen installin game sesegera mungkin di PC itu. Dan akhirnya ya gue installin PB lah, installin waktu itu game lagi hype apa sih kayak Ayo Dance gitu kan. Ya game-game sekelas game-game online gitu lah gue installin. Dan karena gue sering banget itu pakai PC untuk ngegame dan emang sebenarnya bukan kemampuannya ya untuk ngegame. Akhirnya waktu itu cuma beberapa tahun, kalau nggak salah 2 tahun deh setelah PC itu ada, rusak. Dan gue, rusak gitu. Rusak PC-nya dan akhirnya gue nggak bisa ngakses itu PC lagi. Sampai baru SMP, ketika gue mulai sendiri, nabung-nabung sendiri lah. Nabung-nabung dikit-dikit, terus gue minta ke bokap, aku pengen punya PC-nya bisa nggak sih dibenerin lagi gitu, pengen deh punya PC lagi. Ya udah akhirnya patungan tuh bokap sama gua patungan untuk benerin itu PC. Ya udah di-upgrade lah ganti motherboard, power supply ganti juga VGA. Tapi waktu itu komponennya nggak mahal, cuma 100 ribuan gitu. Kayak gua pun masih belum paham waktu itu komponen-komponen. Jadi gue nyerahin itu kayak ada toko komputer gitu di dekat rumah, cuma pinggir jalan. Ya udah gue serahin, Mas aku pengen PC-nya ininya diganti gini-gini aja. Ya udah. Oke, jadi pertamanya tuh lo nggak tahu ya kalau komputer tuh bisa main game. Iya, nggak tahu gue sama sekali. Tapi berangkatnya lo adalah seorang gamer. Iya. Jadi gue tertarik PS2. Nah, dulu PS2 main game apa tuh? Gue PS2 tuh main game yang paling mengenang sih GTA sama Resident Evil sih. San Andreas. Iya, itu sih mengenang banget. Nah, terus pas main PC itu VGA-nya apa tuh? VGA-nya waktu itu belum ada VGA, onboard VGA onboard. Oh iya. Nah, terus game pertama itu PB. Iya. PB. Oh, bukan AAA. Bukan. Gue nggak tahu mana istilah AAA dulu. AAA ya, bukan petualangan. Kalau dulu kan bukan AAA nyebutnya, petualangan ya. Oh iya. Action adventure. Gitu. Nah, terus pas udah upgrade tuh ya PC-nya, itu jadi upgrade-nya apa tuh? Nambah VGA apa? Atau ganti ke zaman dulu kan dual core itu tahun berapa sih itu? Pentium Dual Core waktu itu gue beli di tahun 2005. 2005? Dan gue waktu itu ada satu tambahan lagi cerita lucu. Jadi gue berpikir Pentium Dual Core itu lebih rendah dari Pentium 4. Jadi waktu itu pada masa itu gue didoktrin PC yang pakai Pentium tuh kenceng. Dan pada masa itu Pentium 4 tuh udah paling teratas gitu. Dan gua kalau kadang suka ke lab-lab tuh tanya Pentium 4 tuh udah ditanda-tandain kan, oh nih komputer ini Pentium 4 pasti udah ada game-gamenya gitu kan. Dan ketika gua dapet PC Pentium Dual Core, gua berpikir kok bukan Pentium 4 lebih jelek dong. Gua kasih tahu ke nyokap, lebih jelek dong PC-nya. Enggak, ini lebih bagus karena Dual Core katanya gitu. Iya. Karena dulu emang eranya Pentium tuh heboh banget ya. Karena Pentium kan awal-awal kan dari Pentium 2, Pentium 3 sampai Pentium 4 hyper trading gitu kan, itu namanya tuh melejit banget gitu. Pas barulah zaman berikutnya tuh di zaman Core 2 Duo. Nah, Pentium 2 Core itu tuh ada di zaman Core 2 Duo kalau nggak salah ya, kalau saya nggak ingat. Cuma waktu itu saya nggak ngikutin PC yang Intel. Waktu itu gue pakainya AMD. Gue malah nggak tau AMD waktu itu sama sekali. Serius nggak tahu AMD sama sekali. Gue udah AMD sejak dini. Waduh. Mulai pertama kali punya PC pun AMD. Ini pakai nama AMD tapi gue baru AMD sekitar kuliahan lah. Dulu gue nggak tahu AMD itu eksis atau enggak gitu. Itu VGA-nya apa tuh? Ingat nggak? VGA-nya ATI Radeon 5005 HD. Iya HD 5450 kalau nggak salah deh. Iya 5450. Berarti pas upgrade-nya itu pas tahun
Gua ini waktu masuk SMP 2010. 2010. Oh ya, HD 5000-an, 5000 series ya, 5450 ya. Dan kebetulan waktu itu gue merasa kayak dibohongin sama tukang ininya sih, tukang servis ya. Jadi gue waktu itu gue mintanya waktu masih awal SMP dan gue memang belum paham PC kan. Dan waktu itu mulai sedikit-sedikit gue pelajari lah waktu mulai masuk kelas 2, kelas 3 dan si tukang servisnya ini milihin VGA-nya tuh DDR2 karena RAM-nya gue pakai DDR2. Oh iya. Sebenarnya nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Itu sering menjadi mispersepsi ya. Kalau VGA-nya DDR2, RAM-nya juga harus motherboard-nya RAM-nya DDR2, VGA-nya juga DDR2. Iya. Nah, itu sebenarnya nggak gitu ya. Itu beda. Lucunya, harganya lebih mahal dari versi DDR3. Itu yang bikin gua kesel, cuy. Parah banget. Iya. Parah banget itu. Kayaknya gua ngerasa ditipu kan, ya udahlah habis itu nggak mau lagi gua. Oke. Tahun 2010 berarti lo udah mulai pelan-pelan pelan-pelan PC mempelajari ya? Pelan-pelan mempelajari PC gitu. Sampai akhirnya udah mulai ngerasa ngerti dan tertarik untuk terus upgrade dan ngikutin PC itu kapan? SMA. Waktu itu SMA tahun berapa nih? SMA 2013. Berarti seumuran ya teman-teman ya? Waduh. Ya 2012 SMA. Ya jadi 2013 gue suka semakin tertarik lagi sama PC karena waktu itu kebetulan ada ekskul yang membahas kayak berkutat di inilah dunia teknologi gitu, kayak gadget, kayak ada gitu ekskul di SMA gue. Abis itu gue join ke situ. Yeah. Dan gue mulai diajarin sama kakak kelas tuh bagaimana itu PC, terus nggak PC doang, sampai software diajarin untuk editing, untuk macam-macam gitu. Sampai bahkan ngoding pun diajarin waktu itu. Sekilas doang sih, nggak dalam. Dan waktu itu gua mulai udah jatuh cinta lah sama PC gitu. Ternyata lebih luas, nggak cuma untuk game doang gitu. Oke, tapi hobinya tetap utama game. Iya, gaming. Jelas gaming. Nah, itu apa tuh game yang pas udah upgrade itu lo main game apa sukanya? Era 2014 berarti? Waktu 2013 itu PC masih begitu aja. Gue kan berpindah ke laptop. Ke laptop. Gue minta SMA mau laptop gitu, karena gue pikir kan nanti paling sering di sekolah gitu kan, bawa laptop kayak lebih enak gitu. Ya udah gue minta beli laptop, ya laptopnya ya seadanya, bukan laptop gaming sih. Waktu itu masih pakai Core i5 generasi ketiga ya, gue lupa serinya berapa. Sama Nvidia GT720M. Ya. Itu zaman segitu tuh terkenal laptop dengan VGA GT700 series ya. Dulu saya sendiri pakai ini GT740M. Oke. GT740M tuh best bang for the buck. Iya serius. Ya, GT740M. Temen gue ada tuh yang punya gitu, main game, kayaknya bisa high gitu. Tapi waktu itu laptop gue Asus. Acer 4745 G, lupa apalah. Pokoknya VGA-nya tuh GT740M gitu. Dan itu ngebut banget sih. Iya, emang ngebut banget. Di zamannya itu VGA GPU laptop yang paling populer di era 2012-13 kesini lah, 2014 lah gitu. Itu gamenya apa tuh? Main game apa? Waktu itu 2013 main game, banyak sih, tapi mohon maaf nih, gue waktu itu masih ngebajak. Belum kenal Steam gue, serius belum kenal Steam SMA, parah banget kan. Yeah. Jadi gue masih ngebajak. Dan waktu itu main gamenya macam-macam sih, gado-gado, main udah mulai terjun ke AAA di situ gue, main Far Cry. Pertama tuh gue main Far Cry, terus Left 4 Dead. Nah, tuh kayak gitu-gitu. Terus pernah juga main Watch Dogs pertama, kan 2014 kan keluarnya. 2013. 2013 ya, 2013 keluar itu. Dan ya gue sadar laptop gue gak kuat, tapi ya gue paksainnya main. Dan gue menikmati 20 FPS dengan grafik yang gak begitu bagus. Iya. Ya masa-masa itulah ya. Berarti semua orang pernah ngalamin main game dengan 20 FPS ya. Iya. Demi memainkan game kesukaannya ya. Rata kiri ya. Iya, rata kiri. Iya. Kalau saya zamannya beda, teman-teman. Main game 20 FPS tuh zamannya Crysis. Waduh. 20 FPS di 1280 1024 tahun 2007 itu cuma 20 FPS loh, zaman-zaman Crysis itu. Ngeri banget lah pokoknya. Tapi enak lu bisa ngalamin, gue cuma bisa ngeliat meme doang gitu kan. Nggak ngalamin masa-masa itu gitu. Oke. Nah, karena lu berangkat dari game, menurut lo game yang paling lu suka tuh apa sih? Sepanjang masa ya? Sebutin deh 3 game sepanjang masa yang lu paling suka gitu.
Yang gue paling suka ya. Dari awal lo kenal konsol konsol, sampai sekarang PC di era next gen ini. Susah nih. Kalau paling ngenang ya mungkin Kalau gue nih, mungkin gue ya. Kalau gue pasti game terbaik sepanjang masa menurut saya pribadi nih ya teman-teman, itu Crysis 2007 PC ya. Terus game kedua terbaik sepanjang masa menurut saya pribadi itu Call of Duty 4. Call of Duty 4 tahun 2006-2007 tuh kalau nggak salah. Yang Modern Warfare yang pertama tuh, Captain Price. Yang ketiga FPS semua sih ini, first person semua. Iya, first person semua. Ketiga Fear, First Encounter Assault Recon yang pertama, yang Alma tuh itu game eksklusif PC yang keren banget lah. Itu gue sih itu. Game PC semua. Kalau gue pribadi nih, Far Cry 3. Far Cry 3 bukan karena game ya, tapi gue ada kenangan di situ karena itu game yang menghancurkan power supply PC gue. Jadi PC gue lo berarti power supply pertama masih bawaan casing? Masih bawaan casing 100 ribuan, nggak jelas merek apa. Ya udah gue paksa aja. Tapi waktu itu udah pakai VGA yang RAM 450. Nah itu kuat, gue paksa aja. Ya main 20 FPS, settingan cuman apa waktu itu monitor 720p. Far Cry 3 tuh yang ini kan, yang di Indonesia. Iya di Indonesia. Yang ketemu Citra. Iya Citra The Rakyat itu. The Rakyat ya. Gue sih ngeliatnya waktu itu di kayak pernah ya waktu itu gue mulai kayak sedikit ngeliat YouTube, gue liat kayak video trailernya kok keren banget gambarnya gitu kan ya. Dan waktu itu gue juga main walaupun masih low grafiknya, gue anggap itu keren gitu. Iya. Itu Far Cry 3 itu adalah seri Far Cry terakhir yang gue mainin. Gue main yang Far Cry pertama 2005, itu heboh banget tuh. Itu kayak Crysis di zaman dulu tahun 2005, Half-Life 2 sama Far Cry. Terus Far Cry 2 tahun 2008 itu the best Far Cry menurut gue, sama Far Cry 3. Nah Far Cry 3 itu sebenarnya gue udah mulai agak-agak bosen gitu. Apalagi pas Far Cry 4 sama yang ke-6 sekarang tuh udah nggak selera aja gitu. Mungkin beda selera ya. Tapi yang terakhir gue hampir tamat tuh itu Far Cry 3 yang makanya pas ketemu si Citra-Citra itu gue ingat itu. Itu lucunya Far Cry, gue pernah baca sejarah-sejarahnya, ternyata engine-nya itu ngambil dari Crytek, punyanya Crysis, iya kan? Ya kan Far Cry, Crysis, ada Cry-Cry-nya gitu. Terus yang game kedua menurut lo apa? Game kedua menurut gue, ini kembali ke era konsol sih, GTA San Andreas itu nggak bisa tergantikan. Waktu itu gue sempat juga main versi PC-nya, waktu itu pernah ke warnet, jadi ada GTA Online yang San Andreas kan ada versi online-nya ya, dan gue sempat nyobain sih, itu beberapa saat doang. Tapi yang paling mengenang emang di sisi story-nya sih, itu memang nggak ada yang lawan sih, membekas banget. Game ketiga itu paling apa ya game itu? Ini Assassin's Creed Black Flag. Oh ya, Assassin's Creed Black Flag. Oh, Black Flag ya sukanya. Gue suka Black Flag karena pertama kalinya gue bisa game pertama gue di laptop waktu itu Black Flag. Nah perilisannya bareng tuh, laptop gue beli dari 2012 terus keluar Assassin's Creed 2013 kan, lumayan aja. Dan kebetulan hebatnya laptop gue bisa main 30 fps ngepas gitu. Konsol experience lah, tapi ya itu nikmat sih main game Black Flag tuh, seru kan, perang-perang kapal ya kan. Itu GTA San Andreas tuh 2005 ya. Itu dulu setelah Vice City itu gue inget tuh. Tapi kalau gue pribadi nggak begitu, emang suka Vice City sama San Andreas tamat waktu itu. Waktu itu gue masih SMA tuh. Tapi yang paling berkesan menurut gue GTA 4. Gue justru lebih suka si Nico Bellic sama Roman. Belum pernah main gue GTA 4. Oh lu justru GTA 4 tuh skip ya? Skip gue. Gue sampai beli ininya di video original ya. Di video original nyari di Kaskus zaman dulu. Terus kalau Assassin's Creed, gue inget banget tuh Assassin's Creed Black Flag itu Assassin's Creed yang pertama kali muncul di eranya PS4. Iya. Ya kan? Itu engine-nya udah engine PS4. Iya. Kalau nggak salah ya zaman dulu. Cross gen dia tuh. Itulah pertama kalinya gua tidak menamatkan Assassin's Creed itu Assassin's Creed Black Flag. Karena kenapa? Nggak selera aja. Nggak selera. Karena kebanyakan di ini naik kapalnya itu. Iya. Waktu itu saya yang satu tamat yang Altair, terus yang Ezio tamat, yang ketiga yang di Amerika tamat itu tiga-tiganya beli ori tuh. Yang Assassin's Creed 3 kan zaman dulu tuh banyak ngebug kan. Iya. Sampai beli orinya tuh biar nggak kena bug. Nah, yang Black Flag juga beli ori tapi di Steam. Nah itu main ketemu ini kan, siapa sih yang cewek, ternyata cewek tuh si Billy the Kid-nya. Oh Billy the Kid ya. Ternyata dia cewek kan. Iya, itu sampai situ tuh gua main tuh. Nggak terus ke pulau-pulau kayak gitu, terus karena kebanyakan di lautnya gitu. Terus guanya nggak bisa mainin naval battle-nya gitu ya. Jadi nggak ini.
nggak lanjut. Gitu. Padahal asiknya kan di naval, membekasnya itu naval battle-nya itu tuh. Naval battle-nya ya. Iya, nggak pernah kayak ngalamin, dia bisa kayak gini. Kan waktu itu, gue juga waktu itu suka nonton apa sih yang film Pirates of Caribbean itu kan. Kayaknya keren banget gitu kan jadi bajak laut ya. Terus tiba-tiba ada Black Flag nih yang lu bisa ngendelin kapal beneran gitu kan. Iya. Nah kalau dulu zamannya Call of Duty itu lagi era-eranya film-film Hollywood tuh. Film-film Hollywood yang tentara-tentara Amerika gitu kan. Terus tiba-tiba ada Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty 4, ya kita berasa kayak ngalamin aja gitu jadi tentara Hollywood tuh gimana gitu kan. Gue juga main sih sebenarnya Call of Duty tuh yang 4, Modern Warfare 2 sama 3 gue main juga gitu. Yeah. Oke. Cuman kayak nggak ada yang cerita yang unik aja buat gue di situ, jadi nggak gue masukin ke dalam. Agak-agak beda selera gamenya nih ya. Kalau game ini e-sports main nggak? CS:GO? E-sports yang suka PUBG, Apex? E-sports kayaknya dulu sih, sekarang udah nggak main lagi. Paling dulu gue main kayak CS:GO main, terus pernah main juga PUBG. Waktu lagi hype-hype itu 2017 gue main sama teman-teman gue, dan lucunya ya gue rakit PC untuk main PUBG sih sebenarnya. Rakit PC apa tuh? Rakit PC waktu itu kuliah pakai Ryzen 5 1500X sama RX 560. Oh, berarti udah eranya Ryzen ya? Era Ryzen, dan gitu gue kena hype-nya gitu. Wah, AMD nih comeback gitu kan katanya Ryzen. Gitu kan. Ya udah gue mencoba dong, udah bertahun-tahun di Intel, cobalah pindah haluan gitu pakai AMD. Oke. Nah, sekarang kita mau coba mengulik-ngulik tentang khusus channel suka IT-nya. Nah, gitu. Nah, ini kalau gue lihat kan lo kan suka bahas tentang teknologi ya. Teknologi dibandingkan mungkin lebih banyak konten teknologinya dibandingkan review ya. Iya, betul. Ya misalkan bahas rumor VGA terbaru, terus kenapa yang gue pernah nonton tuh arsitektur Intel, kenapa masih 10 nanometer yang gitu-gitu kan. Sampai komen itu mantep banget. Ya, itu easy, itu bahasannya berat tapi easy listening. Nah, itu easy. Kalau di ibarat musik tuh easy listening, teman-teman. Jadi ngedengerinnya tuh enak gitu. Nah, sekarang rencana lo gitu ya di Suka IT ini, apakah akan fokusnya kemana nih untuk membahas? Gue sih akan tetap memperjuangkan untuk bahas teknologi itu. Cuman mungkin untuk review-review itu tetap gue keep juga, karena itu malah yang mengawali YouTube gue ya, gue melakukan review gitu kan. Nah, kenapa gue melakukan bahas teknologi? Waktu itu juga kebetulan lagi nggak megang barang dan gue juga nggak ada duit untuk beli suatu barang ya, jadi kenapa nggak bahas teknologi dari sisi kayak apa sih sejarahnya, ceritanya, karena nggak mesti barang kan, karena industrinya pun punya cerita gitu. Nah, jadi gue tertarik untuk bahas teknologi dan gue akan tetap keep itu sih. Dan mungkin gue untuk pinginnya sih itu diekspansi nggak dalam bentuk kayak video yang cerita doang, mungkin kayak gue mencoba untuk bikin podcast gitu kan, atau gue bikin lagi yang lebih casual lagi dalam bentuk berita harian, berita mingguan gitu. Jadi gue ceritanya berita-beritanya tapi nggak begitu teknikal gitu kan. Oke. Nah, ini kan kalau gue lihat kan bahasan lo kan cukup teknikal ya di bahasan teknologi gitu ya. Nah, itu bisa mengarah ke situ. Kenapa? Apakah lo mulai kapan sih lo mulai mempelajari spek hardware secara teknikal gitu? Mulainya dari mana gitu? Mulai sih kuliah, dan waktu itu tertariknya tuh gara-gara apa gitu? Apa ngelihat VGA apa gitu? Penasarannya mulainya dari mana? Waktu mulai transisi dari Pascal ke Turing sih, waktu itu kan heboh banget ya, ray tracing, fitur ray tracing. Oke. Nah, dan gue mulai kayak apa nih ray tracing, apaan sih gitu. Coba gue pedalami dan tiba-tiba kok kayak ngikutinnya asik. Jadi ray tracing ada tuh sejarahnya dari film tahun 70 pertama kali ray tracing gini, terus sampai masuk ke video game jadi real time, dan gue ngikutin itu kayak asik. Nah, gue dari keasikan itu gue pengen mencoba membawa konten, mungkin kalau gue bisa menikmati ini, mungkin orang di luar sana ada yang bisa menikmatinya juga kali ya. Jadi coba gue bahas teknologi dari sisi teknikalnya gitu. Iya. Tapi dengan tema yang suasana yang easy listening ya. Iya. Dengan bahasanya mengusahakan untuk bisa mudah lebih dipahami. Karena memang di Indonesia sendiri masih jarang ya yang ngebahas tentang teknologi secara teknikal yang seperti itu gitu kan. Arsitektur sebuah VGA, arsitektur sebuah prosesor dan lain-lain gitu. Nah, kalau saya pribadi ya teman-teman senang banget ngelihat
bahasan-bahasan teknologi yang yang technical itu biasanya itu dari Anantech sama Tom's Hardware. Kalau dari ini ya, dari zaman dulu saya ngikutin komputer tuh dulu zamannya Dr. Ian Curtis di Anantech, sama di siapa namanya itu Paolo Angelini gitu dari Tom's Hardware gitu. Kalau mereka yang bahas tuh emang bagus banget dan seolah-olah kayak bahasan yang menarik gitu, padahal teknis gitu ya. Gitu. Nah, dari lu sendiri lu punya nggak bukan panutan ya, referensi dari channel YouTuber luar negeri yang lu tuh seneng kalau ngebaca padahal technical nih, pusing nih, jelimet nih, tapi lu demen gitu? Kalau gue sih referensi bukan dalam bentuk artikel, mungkin video sih. Oh, beda ya berarti. Video. Kalau gue kan sukanya Anantech, Tom's Hardware gitu-gitu kan. Kalau lu berarti dari YouTube? Iya, dari YouTube. Pertama, lucunya sih referensi gue itu adalah Digital Foundry. Dia bukan membahas hardware doang, kadang dia malah lebih fokus di video game gitu kan. Betul. Itu referensi utama gue malah waktu itu. Kemudian satu lagi dari channel Engadget. Tahu ini nggak kontennya dia namanya Upscale. Jadi kadang tuh suka ngebahas misalnya perilisan VGA nih, dibahas arsitekturnya sama dia gitu. Itu cara Engadget ya? Engadget. Itu pembahasannya asik banget itu. Iya. Engadget. Sama ada satu lagi, cuman gue udah lupa ya, waktu itu cuman sekilas doang sih gue jadi referensi channel YouTube-nya apa. Jadi kayak ngebahas waktu kan lagi rame tuh M1-nya Apple. Nah, dia tuh kayak nge-breakdown ini cara kerjanya Apple M1 tuh kayak apa gitu. Di breakdown terus di compare sama CPU X86 lain. Iya. Gue lupa cuma nama channelnya apa itu. Dan pokoknya sih referensi utama gue ya itu si Digital Foundry sama Engadget Upscale itu. Ya. Itu Digital Foundry juga kesenangan gue sih. Itu dia bisa mengcompare performa grafik antara PC dengan konsol di game yang sama. Iya. Wah, itu bahasan-bahasan technical itu keren banget dan visualisasinya juga bagus ya. Itu bedanya ray tracing on off itu kayak gimana gitu. Kalau kita nonton video itu tuh jadi kita lebih menghargai teknologi sebuah game gitu kan. Oh, ini loh bedanya. Oh, ini loh effort yang dihasilkan oleh VGA tersebut. Digital Foundry emang oke sih. Dan itu emang dia channel lama sih. Iya. Kalau ini suka nggak Buildzoid? Actual hardcore overclocking. Wah, enggak. Gue kayaknya belum ke arah sana sih kayaknya. Kalau overclock gitu belum. Overclock enggak ya? Enggak. Belum ya? Berarti sama nih teman-teman. Kalau saya juga suka dengan PC tapi dari jalur gaming. Iya, jalur Karena gaming. banyak teman-teman gue lain ya yang tech YouTuber juga, mereka tuh ya emang ngikutinnya tuh ya kalau nggak dari overclocker gitu ya, atau dia memang PC entusias, nggak main game. Jadi ngikutin berita PC itu ya cuma pengen ngikutin aja, pengen punya ngetes aja gitu kan. Tapi nggak jarang main game. Oke. Kalau gue pribadi ngikutin PC karena game, karena pengen main game gitu. Bahkan gue mau overclock pun karena kebutuhan main game. Zaman dulu kan kalau kebetulan masih pakai AMD kan, kalau AMD-nya waktu itu kan pakai FX kan single core performance itu kan lemah banget tuh. Itu harus di overclock biar FPS-nya nambah. Nah, gue overclock buat kepentingan game tuh zaman dulu tuh. Gitu. Oke, mungkin gitu aja kali ya, Dil, pertemuan kita kali ini. Tadi sih rencananya kita mau ngomongin mengenai bocoran-bocoran mengenai ya GPU next gen nih, RTX 40 series, 4000 series, ada Lovelace ya, sama Radeon yang terbaru gitu kan. 7000. Tapi kayaknya kalau dijadiin satu video bakal kepanjangan gitu ya. Jadi kita bikin di video terpisah aja gimana? Oke. Jadi nanti teman-teman bakal ada video lain collab kami dengan Suka IT di video yang berikutnya gitu deh. Untuk yang sekarang mungkin lebih ke perkenalan aja ya ke Suka IT. Jadi thanks banget Fadil udah datang ke studio kami. Thanks juga Mas Bumi yang udah ngundang Suka IT, dan pertama kalinya loh gua collab sama techtuber lain. Ini pertama kalinya sama Mas Bumi doang ini. Jadi pertama kali ya? Iya, belum pernah. Belum pernah ketemu sama teman-teman yang lain ya? Belum pernah. YouTuber lain belum pernah ya? Oke, udah berarti ini ya, kita merasa senang sekali nih. Wah, apalagi dari gue gitu. Senang banget. Berapa sih sekarang subscribernya? Udah 34. Waduh, udah kebalap nih. Mudah-mudahan
tembus 100.000 subscriber ya Suka IT Amin. tahun ini ya 2022 ya. Amin. Mudah-mudahan makin sukses. Amin. Terus tetap bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat para viewers. Oke. Nah, untuk rencana ke depan gimana? Masih fokus di hardware? Masih fokus di PC dan hardware sih. Oke. Kalau untuk smartphone? Smartphone belum dulu. Belum dulu ya. Untuk IoT atau smart living gitu? Oke, masih stay di PC sih untuk sekarang ya. Masih stay di PC. Masih ngebahas mengenai teknologi, bocoran-bocoran, arsitektur yang kayak gitu-gitu untuk hardware PC dulu ya. Oke deh. Oke teman-teman, thank you sekali lagi buat Fadil dari Suka IT. Jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware, subscribe channelnya Suka IT, follow Instagram kami di @11.hardware. Suka IT ada Instagram? Ada @suka_IT. Wah, follow Instagramnya juga. Join juga komunitas kita di Discord dan di grup Facebook ya, komunitas 11 Hardware. Linknya ada di menu deskripsi. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.